Bu, Bapak pengen ketemu sama Randy, anak kita. Tolong telepon dia, Bu. Bapak mau ketemu sebelum Bapak meninggal. Pak, jangan ngomong seperti itu. Ya, sebentar Ibu coba telepon ya. Jadi gimana ya? Kapan lu bayar fee gua sama Linda yang dari hasil jual tanah itu? Seminggu lalu lagi. Masa sampai sekarang kita belum dapat apa-apa? Iya Ren, bakal gue bayar. Tapi Ngapain ibu tiba-tiba nelfon ya? Udah Mas, nanti aja kamu angkat. Kamu tagih dulu tuh si Rian sebelum dia ngehindar lagi. Tapi kan... Udah. Iya, iya Bang. Pak, teleponnya nggak diangkat-angkat. Mungkin Randy sibuk, Pak. La ilaha illallah. Pak. Bapak. Bangun, Pak. Bapak. Yang kita masuk ke rekening lu. Telepon saya dimatikan sama anak saya, Mbak. Dan akhirnya suami saya keburu meninggal dunia tanpa ketemu sama anaknya. Astagfirullah, Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, ya Allah, Bu, saya turut berduka cita ya. Terima kasih, Mbak. Anak Ibu akhirnya bagaimana? Tahu nggak dia kalau bapaknya meninggal? Tahu, Mbak. Karena telepon saya nggak diangkat, saya langsung kirim pesan ke anak saya, Mbak. Dan kasih tahu kalau bapaknya meninggal. Tapi sampai bapaknya dikuburkan, anak saya nggak datang-datang, Mbak. Maksudnya, Bu, dia nggak ikut menguburkan bapaknya? Iya, Mbak. Dia baru datang tepat di saat saya selesai mengadakan tahlilan yang ke-7. Bapak-bapak, terima kasih ya sudah bisa hadir di sini untuk tahlilan almarhum suami saya. Ya, sama-sama, Bu. Saya pamit dulu ya, Bu. Iya, Pak. Terima kasih. Mari, Bu. Waalaikumsalam. Randy, Linda, Ya ini kita, Bu. Emang berpikir siapa? ya Kamu gimana sih? Ya, emang begitu orangnya. alhamdulillah kalian bisa datang. Ibu ngapain nyuruh kami datang ke sini? Emangnya aku dapat warisan apa dari almarhum Bapak? Astagfirullahaladzim. Tega bener ya anaknya, Duyati. Baru datang udah minta warisan. Ya Allah, Ren, ibu kan masih hidup. Kok kamu udah ngomongin masalah warisan? Mas, Ibu kan masih berduka. Kok kamu udah bahas warisan sih? Kan kamu yang bilang. Bu, aku turut berduka cita ya, Bu. Maaf banget, kita baru bisa datang sekarang. Soalnya sibuk banget. Ibu nggak marah kan, Bu? Enggak, ibu nggak marah. Ibu maklumin kok. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Sini Linda. Bu, kalau gitu kita pamit dulu ya, Bu ya. Iya, makasih ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kamu tuh apa-apaan sih? Ngapain sih kamu narik tangan aku segala? Sakit tahu? Kamu kenapa sih, Lin? Kan kamu sendiri nyuruh sama aku untuk tanya sama ibu tentang warisan Bapak. Terus kenapa kamu nyenggol aku? Kamu tuh nggak jelas tau. Aku emang nyuruh kamu buat tanya soal warisan ke Ibu.
Tapi nggak kayak gini kali, Mas. Tapi gimana caranya? Udah, Mas. Kamu tenang aja. Biar semuanya aku yang ngatur. Saya bukannya nggak mau kasih anak saya warisan dari bapaknya, Mbak. Tapi emang almarhum suami saya itu nggak ninggalin warisan. Almarhum cuma punya sebidang tanah. Dan itu juga sudah diwakafkan untuk warga di kampung kami, Mbak. Lalu Bu, bagaimana reaksi anak ibu ketika tahu bahwa tanah dari almarhum ayahnya itu diwakafkan? Dia marah besar dan nggak terima, Mbak. Loh, kok marah sih Bu? Bukannya mewakafkan harta itu adalah suatu hal yang mulia. Mbak, biar anak saya sendiri yang cerita langsung ya, Mbak. Iya Bu betul. Pemirsa, khusus untuk episode kali ini kita menghadirkan 2 orang narasumber. Telah hadir di studio juga Mas Randy, putra dari Ibu Yati, yang mungkin bisa menjelaskan kisahnya terkait hal yang baru saja diceritakan ini. Langsung saja kita undang narasumber kita, Mas Randy. Boleh dipanggil Mas Randy ke studio? Maaf Mbak, narasumber yang bernama Mas Randy tiba-tiba mendadak mundur. Mundur? Kenapa Mbak? Soalnya dia masih merasa bersalah sama ibunya Mbak. Mbak, biar saya yang ngomong langsung ke anak saya. Iya, dicoba ya Bu ya. Iya, Mbak. Nak, Ibu tahu kamu masih merasa bersalah. Tapi Ibu udah maafin kamu. Jadi kamu jangan merasa bersalah lagi ya, Nak. Iya, Bu. Tapi aku malu. Kamu nggak usah malu. Kan ada Ibu yang nemenin kamu. Kita wawancara sama-sama, ya? Iya, Bu. Sayang, ayo jalan pelan-pelan. Hati-hati, sayang. Hati-hati Mas Randy. Mas Randy, silahkan duduk Mas. Pelan-pelan. Udah, bisa.